Halo guys, hari ini trip kami akan melawat ke ladang Guarana 001 Matunggung. Nah itu ada di belakang saya, yang cap merah, itulah itu KPD, Ketua Pengurus Daerah Matunggung, Mr. Rubin. Itu saya punya ketua kampung, sedang minum kelapa untuk tambah tenaga guys. So kau orang stay tune sebab kejap lagi kita akan melangkah ke kebun Guarana 001 Matunggung. Right? Jangan kemana-mana. Halo, alright guys. Seperti yang saya katakan sebentar tadi, kami on the way ke kebun Guarana 001 Matunggung, yaitu Tuan KPD kami sendiri, Tuan Rubin. Sekarang saya sudah sampai, tapi kamu tunggu-tunggu dulu lah view sekitarnya. Sawit, pisang, semua ada di sini, kelapa juga ada. Wah, tapi itu pembayang guys. Yang betul-betulnya kita akan tengok gambar yang original, tiada tapis-tapis. Itu Guarana kita punya KPD. Ini saya punya ketua kampung, Keke Manggung pun salah seorang pengusaha Guarana. Kami melawat hari ini untuk mengambil aura Guarana yang sudah semakin menjadi-jadi. Ini dia guys, salah satu pokoknya. Mantap sudah guys. Dia sudah setinggi hampir lebih di lutut ya. Tengok guys, dahannya sudah berdahan penuh. Pucuk baru semua sudah ada. Batang dia pun sudah sebesar jari kelingking. Oke, kita tengok pokok-pokok yang lain lagi. Ini lagi guys. Kalau kamu kenal saya, kamu tahu lah saya punya size jari, saya punya tangan. Berapa besar? Siapa yang besar? Besar lagi daun ini daripada saya punya jengkal. Wah. Tetapi itulah cabaran dia guys untuk mengusahakan Guarana ini. Ada juga pokok-pokok yang memang satu umur pun baru begini keadaan dia. Ada juga saya jumpa beberapa pokok tadi yang dijelaskan oleh KPD. Di sebelah sana ini salah satu yang masih bergumul masih kecil. Umur sama apa? Umur yang sama ditanam pada bulan Feb, tetapi dia masih bergumul. Walaupun yang lain sudah menjadi begitu hebat. Ini guys, kita punya KPD. Sebentar lagi selepas saya meninjau, kita akan temu sama beliau untuk menyatakan pengalaman penjagaan kebun beliau ini. Sebelum itu kita tinjau-tinjau dulu. Iya. Kita tinjau-tinjau dulu. Inilah cabaran dia bertani. Sebagai petani kamu memang tahu, cabaran memang ada. Tidak semua yang kita rancang itu orang bilang menjadi seperti yang kita inginkan. Tapi selagi ada usaha, pasti ada jalan. Oke, saya tunjukkan yang betul-betul sedang struggle satu umur dengan yang lain pada bulan Feb, tetapi dia masih lagi betul-betul kecil. Ini menurut penerangan yang dijelaskan oleh KPD, beliau mengatakan pertumbuhan dia cukup terbantut. Pernah satu masa dia pergi korek, dia punya akar dalam, tidak ada akar, tidak bertumbuh akar dia. So dia rawat dengan teknik tersendiri. Akhirnya pokok sudah mulai mengeluarkan daun baru. Oke guys, boleh nampak jelas Alright guys. So bagi saya ini adalah satu yang cukup membanggakan, terutama sekali yang bersize begini, sudah sangat tinggi Dan begini, tuna kaki KPD kita limpas di lutut dia. Itu dia. Besar. Oke guys, jadi kita mau dengarlah apa komen-komen daripada kita punya KPD kepada pengusaha-pengusaha Guarana,
terutama yang di Sabah dan terutama sekali yang di Matunggung yang sedang menunggu berita-berita apa sudah terjadi dengan guarana. Jadi hari ini kita akan dengar penjelasan sendiri daripada kita punya KPD Tuan ataupun Pastor Robin. Saya punya geng. Oke, silakan Pastor. Ya, selamat petang semua. Ya. Terima kasih Saudara Jamal, juga pengurus kawasan Pinawantai yang datang melawat ke kebun guarana di tempat saya sendiri. Jadi seperti yang sudah ditunjukkannya dalam tangkapan gambar video, itulah keadaan tanaman guarana yang saya mulai usahakan sejak awal tahun, yaitu Februari 2022. Dan yang di sebelah sana yang saya tanam Juli 2022. Jadi ada yang subur dan ada yang seperti hidup enggan mati tak mau. Tapi sekarang puji Tuhan lah, sebab ada menunjukkan tanda-tanda kehidupan sudah. Ya, memang guarana tanaman yang baru untuk kita di Sabah, khususnya di Matunggung. Pertama, tanaman ini pada mulanya menghadapi cabaran bukan saja ketidaktahuan kita, sifat tanaman ini, tumbuhan ini, tetapi juga berbagai bentuk halangan. Tetapi syukur karena pada hari ini tanaman ini walaupun masih dalam menghadapi berbagai masalah karena kita masih kurang paham mengenal tanaman ini, tapi sudah ditanam meluas di negeri Sabah. So, memang seperti juga tanaman lain, kalau kita tanam 10 pokok, syukurlah kalau semua 10 pokok itu akan tumbuh dengan tumbuh semua dan tumbuh subur semua. Tetapi menurut pengalaman saya sebagai seorang petani, kelapa sawit pun yang merupakan tanaman yang sangat lesat, tetapi walaupun tidak mati, tetapi pertumbuhannya pasti tidak sama. Ada yang subur dan ada yang tidak. Begitu juga dengan ini guarana. Tapi pada hari ini sesudah kita mencapai kejayaan dengan melihat pertumbuhan guarana sampai setakat ini dalam masa 1 tahun ini, kita ada keyakinan bahwa kita boleh mengusahakan meneruskan usaha ini dan meneruskan usaha tanaman guarana khususnya di daerah kita. Dan untuk masa sekarang memang kita penanam berhadapan dengan beberapa masalah. Selain masalah belum berapa mengenal tanaman ini, kita juga mengalami masalah bekalan bibit. Tetapi itu semua peristiwa yang berlaku pada tahun 2022. Syukur puji Tuhan karena Syarikat Kupana yang merupakan syarikat yang diberi kuasa untuk melaksanakan program penanaman guarana di Malaysia, sampailah kepada pembelian dan pemasaran hasil guarana, sudah menemukan jalan penyelesaian untuk masalah-masalah ini. Jadi harap tahun 2023 ini kita mengalami satu lagi lonjakan untuk melangkah lebih maju berkenaan dengan penanaman guarana. Saya yakin tanaman guarana ini salah satu tanaman yang boleh membantu kita para petani meningkatkan ekonomi kita. Selain getah, kelapa sawit atau kelapa yang sudah sedia kita tanam, guarana saya lihat dan saya yakin dengan jaminan Kupana, harga belian yang tetap selama 20 tahun yaitu Rp60 sekilo. Jadi kita dapat bayangkan kemungkinan lonjakan ekonomi kita apabila kita berjaya menanam tanaman guarana sehingga berbuah. Jadi saya menggalakkan rekan-rekan petani
bukan saja di Matunggung tapi di mana-mana di seluruh Sabah amnya, supaya bersama-sama mencoba mengusaha menanam tanaman guarana. Paling kurang pun 20 pokok. 20 pokok anggarannya boleh dapat 48.000 dalam setahun. Jadi ini harapan kita di dalam guarana, dan kita sedang berjalan menuju ke usaha ini. So guarana memang best. Ya, terbaik. Iya. So, Saya juga ingin bercerita mengenai pengalaman atau pergumulan untuk menghidupkan tanaman seperti tanaman lain, tapi karena tempat saya satu masalah selalu diserang monyet, dan kedua yang merupakan ancaman yang lebih rumit ialah banjir. Minggu yang lepas 3 kali kena banjir, jadi saya terpaksa memandikan pokok-pokok guarana yang kena banjir dan mandi lumpur. Jadi itu juga cabaran kita. ya. Juga Oke, Pastor, 1 menit, Pastor, kita bagi dia. Nanti viewer kita terlampau panjang menunggu, Pastor. Oke, kasih 1 menit lagi, Pastor. So, daripada pengalaman itu kita juga dapat menimba ilmu teknik penanaman yang lebih baik dan penjagaan yang lebih baik, dan berharap dengan pengalaman sendiri ini boleh membawa kita maju lebih ke hadapan untuk tanaman guarana, khususnya Matunggung. Ya. Terima So- kasih. So, Pastor, kalau ada orang mau melawat di tempat ini, boleh ke Pastor? Boleh. Wah, itu Temu dia. janji saja. Oke, alright, begitulah kita punya interview secara singkat saja. Sebelum saya menghabiskan, kita punya siaran hari ini yang diminta-minta oleh ramai sekali geng-geng mau melihat perkembangan guarana. Saya akan terus bawa kamu sekali lagi meninjau beberapa pokok yang ada di sana. Ya, beginilah keadaan kebun guarana kita punya KPD. Ya, itu dia guys. Mari KPD duduk dekat dulu sama ini dia punya tanaman. Oh, Ini baja dia. itu dia guys. Mantap. Ini betul-betul orang bilang sudah menghiburkan hati. Untuk tips selebih-lebihnya jumpa di meja bulat. Oke guys, thank you para viewers sekalian. Beginilah keadaannya. Ini juga lebih besar daripada saya punya jengkal. Cukup membanggakan keadaan di sini. Terima kasih para viewers sekalian. Jangan lupa subscribe, like, comment. Bye bye.